Ngeri-ngeri sedap. Perkembangan terbaru dari Pansus Haji DPR tahun 2024. Ada upaya rayuan suap untuk anggota dewan. Isu uang pelicin hingga jamaah haji khusus yang membayar lebih dari 1 miliar rupiah. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Panitia khusus Pansus Haji DPR 2024 menghadirkan 3 saksi dari pejabat Kementerian Agama dalam lanjutan rapat dengar pendapat umum RDPU di DPR. Anggota Pansus Haji DPR, John Kennedy Aziz, mencecar Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kemenak, Jaja Jailani, terkait apa dasar pertimbangan 3.503 jamaah haji khusus tahun 2024 yang langsung berangkat tanpa waktu tunggu. Namun yang mengagetkan, John bersumpah ada travel penyelenggara ibadah haji khusus PIHK yang meminta kuota haji dengan rayuan uang pelicin yang bisa menggoda iman. John juga gemes dengan isu uang siluman miliaran untuk anggota dewan di Pansus Haji. Pak Saiful mengatakan, wah saya akan usut tuntas. Kegampangan yang saya maksud adalah jangan dijadikan korban orang yang membuat itu, Pak. Ya, kasihan dia. Dia sudah bantu Bapak itu. Walaupun itu palsu 262, 6 tahun ya. Dokumen negara palsu itu. Artinya harus baik-baik bermain diri. Ini kita live ini Pak. Kita dilihat. Ya sebenarnya niat dia bantu Kemenak. Tapi dalam kondisi tidak benar. Yang tidak benar itu adalah orang yang memaksa dia, lu bikin ini surat. Itu nggak apa-apa Bapak pecat itu orang. Yang mengarahkan supaya orang itu membuat surat, itu yang Bapak berikan sanksi. Jangan orang yang sudah korban barangkali yang membuat surat itu yang Bapak korbanin. Kami bela mati-matian itu Pak. Ini sebagai tambahan. Ya, itu enggak benar itu. Acak kadut dut itu. Makasih Pak. Sedih kita kalau manajemen haji seperti ini. Gitu. Yang dikatakan ada SOP, ada yang dikatakan ada undang-undangnya, ada yang dikatakan KFA-nya. Gak ada satupun yang jalan terhadap itu. Yang jalan itu adalah gue mau ini yang jalan. Benar atau berdasarkan disposisi tadi itu. Itu yang jalan. Gak ada itu aturannya, SOP-nya semuanya gak ada. Gak dianggap jalan itu Pak. Kalau Bapak berdiri di tempat kami ini, kita sedih Pak. Tahu nggak Bapak, teman-teman Bapak itu di bawah marketing Pak. You mau berangkat nggak? Berani nggak sekian? Saya berani, saya pindahin. Itu yang terjadi. Marketing itu Pak. Ngejualin, ngejajain. Dimanapun itu ada. Menjajain jasa untuk memberangkatkan orang lebih awal. Dengan menggeserkan hak orang yang berangkat. Itu fakta yang kita temukan di lapangan. Kalau misalnya teorinya bagus, 1000% Pak Saiful benar. Bahwa begini, benar itu. Tapi fakta yang kita temukan di lapangan, acak kadut Pak. Pak Jaja, berapa banyak semua travel haji umroh itu berapa banyak Pak?
Kalau travel umroh itu Pak ada 2.700 lebih Pak. 2.709. 709. Dan terdiri dari berapa organisasi? Itu ada, kalau sekarang ada nambah 2 jadi 11. 11 organisasi. Adanya kuota-kuota itu Pak. Ini yang travel haji plus ya Pak ya? Iya, Pak. Bukan yang umroh. Maksudnya kan ada juga, setahu saya ini ada juga travel tapi baru bisa umroh aja belum bisa haji kan gitu. Betul Pak. Betul. Betul. Yang haji saja berapa banyak Pak? 500. $559 kalau salah. 559. Terdiri dari berapa organisasi itu? Itu dia 11 itu. 11. 11 itu. 559. Bisa nggak Bapak memberikan kita daftar siapa aja travel haji itu yang mendapatkan kota itu Pak? Ada Pak John? Sekarang bisa kami sekarang. Bisa. Bisa. Boleh diberikan sekarang? Ada? Sudah ada? Apa dasar Bapak memberikan kuota? Apakah terhadap 529 itu sama semua diberikan kuota itu? Jadi besar kita mengumumkan kuota Pak, kita berikan hak yang sama. Hah? Kebesaran hak yang sama. Silakan ini kuota ada, silakan isi. Jadi memberikan hak yang Masing-masing sama. di PHK itu kan Pak ada nomor porsi. Yang pertama sesuai dengan nomor porsinya yang masuk di tahun 2024. Demi Tuhan ini saya bicara. Saya sumpah Pak. Ada travel yang datang ke mas saya. Pak John dan juga teman-teman. Kawan-kawan semua sudah mendapatkan kuota tambahan Pak John. Berilah kami kuota. Adatnya kami penuhi. Berapa Pak John bicara, kami penuhin. Kota apa saya bilang? Saya enggak bermain kota. Kami berani sekian Pak per kota. Itu orang yang datang sama saya Pak. Karena mereka saya tahu di Komisi 8 dan saya termasuk orang yang barangkali dianggap menguasai kota itu. Itu tandanya mereka nggak dapat Pak. Berarti pembagian kuota itu tidak objektif. Mereka perlu, bahkan berani bayar berapa yang saya minta. Apakah memang kondisinya demikian? Orang yang berani bayar baru mendapatkan kuota itu? Tidak Pak. Kami sudah membuat edaran kepada PIHK Pak. Yang pertama adalah untuk mengantisipasi ini, bahwa tidak ada dana yang di-store ke Kemenag. Itu ada suratnya Pak, edaran kami buat. Ya, kalau ke Kemenak mungkin nggak ada Pak. Ada nggak subjektivitasnya? Saya Bapak udah disumpah nih. Ada nggak subjektivitasnya tentang pembagian kuota? Oh ini PT ini dapat sekian, PT ini dapat sekian, PT ini dapat sekian. Sebab ada beberapa PT, satu PT yang datang ke saya. Ya, Pak John, mintalah kita kuota itu. Kawan-kawan saya sudah dapat sekian, sekian. Kami nggak dapat. Ada beberapa yang tidak dapat. Kami di bawah organisasi ini. Nggak dapat. Kami berani sekian. Apa tanggapan Bapak? Itu bohong, nggak mungkin atau bagaimana? Kami pernah mendengar itu Pak. Makanya kami membuatkan surat seperti itu tadi yang saya bilang. Mengapa? Kami tanya, kami di dalam setiap pertemuan dengan teman-teman Pak, ada di Matian staf saya sampaikan, yuk kita sama-sama. Ngeri Pak angkanya Pak, ngeri. Kami nggak pernah pegang uang sebanyak itu. Sekian 100 saja berani sekian, waduh. Kalau ada data Pak, bisa sampaikan ke kami, akan kami tindak lanjuti.
Kedua Pak, pertanyaan saya ini sensitif buat kami ini. Ada suatu video disampaikan kepada yang beredar di luar. Saya nggak tahu itu idenya dari mana, informasinya dari mana. Bahwa kami Komisi 8 menerima sekian 3,5 miliar, apa sekian miliar. Siapa yang memberikan informasi itu, Pak? Kami tidak tahu, Pak. Fitnah betul ke kami. Kami panjakan berapa orang? 30 orang. Anggota dapat sekian, Kapoksi dapat sekian, pimpinan dapat sekian. Siapa yang melemparkan ide itu, isu itu, Pak? Saya tidak tahu, Pak, kalau hal-hal isu yang begitu. Jahat betul memfitnah kami. Saya ingin minta, Pak, daftar ini nih. Army Neraka dapat Neraka Perdana dapat sekian, saya ingin tahu yang tadi itu tolong di print. Saya ingin tahu tuh dasar yang dari itu tuh dapat apa landasan hukumnya. Sementara anggota Pansus Haji DPR, Saleh Partaunan Daulay, mengungkapkan info mengagetkan. Dengan membacakan pesan di HP-nya, Saleh menyampaikan ada jamaah haji khusus yang membayar sampai $71.700 Amerika atau sekitar 1,1 miliar rupiah untuk berangkat haji lewat jalur kuota haji khusus. Ada nggak ya peluangnya kalau PIHK itu lebih banyak dapat, terutama yang 0 tahun itu, karena bayaran dia lebih mahal, Pak? Langsung, Pak? Tidak ada itu, Pak. Pokoknya bagi kami, Pak, adalah PIHK yang mengisi, masih ada dari kota yang belum terisi, kami memberikan kebebasan kepada PIHK untuk mengisi itu, Pak. Bukankah misalnya Kementerian Agama tahu data-data berapa lagi porsi yang belum terisi? Itu kami sampaikan, Pak. Ada nggak peluang, sebentar Pak, sebentar. Ada nggak peluang orang Kementerian Agama memberitahu ke mereka ini bahwa ini porsinya masih ada selisih sekian, sehingga mereka berlomba-lomba untuk membayar, gitu loh. Jadi kalau mereka diyakini oleh masyarakat kan berarti kan bisa, Pak, mereka langsung bayar gitu, lunas, langsung berangkat gitu. Paham nggak pertanyaannya, Pak? Iya, Pak. Soal peluang di mana orang-orang Kementerian Agama memberitahu kepada travel-travel ini supaya segera melunasi, supaya mereka dapat kuota langsung berangkat, gitu, Pak. Izin Pak Ketua, di dalam haji khusus itu ada setahun awal, setahun pelunasan, Pak. Setahun awal 4.000, pelunasan yang 4.000. Di mana di dalam ketetapan Menteri Agama bahwa menjadi 8.000 US dollar. Nah, kami hanya menyampaikan itu, Pak, bahwa yang Anda bayar itu adalah yang 8.000. Ada peningkatan layanan, itu adalah tergantung daripada PIHK yang memberikan informasi kepada masyarakat, Pak. Jadi Bapak tidak pernah cek dong kalau misalnya ada yang minta bayar kayak kemarin itu ternyata berapa ya? 21.950. Betul, Pak. Mungkin ada yang lebih, Pak. Padahal kan mestinya hanya bayar 8.000 kan? Betul. Tapi ada yang meminta 21.950. Bapak tidak tahu itu ya? Karena itu, Pak, karena memang dimungkinkan untuk PIHK meningkatkan layanan, Pak. Jadi layanan itulah yang akan disepakati oleh jamaah berapa mereka sepakatnya. Karena kita hanya menentukan batas minimalnya. Batas atasnya kita tidak menentukan. Batas atasnya berapa? Enggak ada, Pak, itu dalam undang-undang. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000, Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah. Kesepakatan antara jamaah dengan PIHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam karena itu adalah kesepakatan antara mereka, Pak. Ini saya mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya. Anggota Komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji
dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama, Pak. Ini satu rekening 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini Pak Jaja, 71.700 US dollar Pak, dikali 16.000 saja bulat, itu 1.147.200.000 rupiah. Nah haji Pak, ini adil nggak sih? Ini yang saya katakan tadi, di mana peran Kementerian Agama di sini? Itu banyak loh, 71.700 per orang. Ini orang mau masuk surga pun harus bayar ini sekarang. Lah kalau misal kamarnya suite, ya mungkin wajar kamarnya suite di Darut Tauhid misal begitu. Nah, kan kita nggak tahu pelayanannya bentuknya barangnya kayak apa. Begini loh Pak, jadi kan 71.700 dikurang 8.000, itu Pak selisihnya 63.700 US dollar. Mahal ini. Ada kok nama anunya di sini, ada sini. Cuman saya nggak sebut aja. Ada nama travelnya, ada buktinya, udah transfer, ada bukti print out dari banknya. Ini apa gitu loh, apa-apaan? Haji sampai 1,1 gini, yang furoda aja nggak nyampe segini, gitu loh. Nanti saya izin ke depan saya kasih tahu ketua. Info biaya haji khusus lebih dari 1 miliar rupiah tentu perlu diklarifikasi, karena dari harga minimal $8.000 Amerika, paket haji khusus berkisar dari $11.000 Amerika hingga $25 Amerika untuk haji khusus dengan visa furoda. Biaya haji khusus di atas 1 miliar rupiah benar-benar di luar nulur. Anggota Dewan sebenarnya sudah mencium isu dugaan gratifikasi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sejak Juli 2024 hingga mendorong terbentuknya Pansus Haji. Pada Juli 2024, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berniat minta klarifikasi redaksi Tempo soal isu suap kuota haji, tapi belum terrealisasi. Dugaan gratifikasi atau korupsi dalam kuota haji memang sensitif, karena kemungkinan akan menyenggol banyak pihak. Akankah Pansus Haji hanya terfokus pada intervensi kebijakan atau penyalahgunaan wewenang? Akankah Pansus Haji melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi? Kita tunggu apa langkah berani Pansus Haji DPR. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.